Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu insan muslim astrografi yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian duha perisa astrografia selama Ramadan ini. Insya Allah dengan narasumber yang sama, asatidz kita Bapak Ustadz Irfan Budiman. Untuk membersihkan waktu, kita akan langsung saja ke Pak Ustadz untuk memaparkan materinya. Tafadhol Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik dalam melaksanakan rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Seraya kita berdoa kepada Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, terimalah seluruh amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, dan semoga kita pun diberikan jalan istiqamah untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah, amaliyah sunnah kita dalam keseharian kita, sehingga kita bisa dicatat menjadi umatnya yang akan bertemu dengannya di telaga al-haud, dan atas izin Allah mendapatkan syafaat karena berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita di pagi hari ini, di hari yang berbahagia ini, di bulan yang sangat mulia, bulan penuh keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka, bulan di belenggunya para syaitan dan bala tentaranya, sehingga Allah berkehendak atau menginginkan kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu condong kepada kebaikan. Sebagaimana keimanan yang dirumuskan oleh para ulama, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu terkadang naik dan turun. Ya, sebabnya kata para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu naik karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan turunnya iman seseorang itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Oleh karenanya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang merupakan bagian dari akidah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat terus. Karena keimanan adalah amalun bil qalb, amal dengan hati, amalan dengan lisan, dan juga amalan dengan perbuatan. Dan di bulan Ramadan ini, Allah menghendaki seluruh hamba-Nya mencintai kebaikan-kebaikan yang jika dia sukses melaksanakannya selama bulan Ramadan,
maka ini akan menjadi kebiasaan yang baik yang bisa dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, karena tujuan ibadah di bulan Ramadan ini adalah Allah berharap kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ketakwaan, la'allakum tattaqun. Dan mereka yang bertakwa itu akan mendapatkan hasil atau kesudahan yang terbaik. Dalam surat Al-Qasas disebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Sungguhnya al-aqibah, sebab atau akhir yang terbaik itu adalah miliknya orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, jika apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, sehingga kita bisa ya, berusaha terus untuk meraih derajat takwa, maka itu merupakan akhir atau kesudahan yang terbaik bagi kita. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala firman, "Oh itu ibadi ma la ainun wa itu ibadi al-muttaqin." Ya. Aku akan menyiapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la ainun ra'at. Keadaan surga yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at. Juga keadaan surga itu tidak pernah keadaannya ya didengar oleh kita. Wala khatar ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah tersirat dari orang yang paling cerdas sekalipun indahnya keadaan surga. Jadi gambaran-gambaran keindahan surga itu gambaran yang bisa dibayangkan oleh manusia. Akan tetapi ya, dengan indranya yang saat ini, indranya yang sekarang. Tapi sesungguhnya keadaan surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih indah dari itu. Jauh lebih indah dari itu. Oleh karenanya penting bagi kita menanamkan ya, akidah yang benar. Ya. Dalam setiap ibadah itu ada yang namanya wawasan akidah. Ya. Wawasan akidah dalam ibadah saum pun ada. Oleh karenanya, ya beberapa hari ke depan insya Allah kita akan bahas ya poin per poin apa saja wawasan akidah yang bisa kita amalkan, ya, kita ketahui, kita pelajari sehingga kita bisa amalkan ya, agar ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi sempurna. Pelajaran pertama terkait dengan wawasan akidah. Tentunya dalam setiap ibadah kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Jadi kalau kita bagi tauhid itu ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Begitu para ulama merumuskannya. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah pencipta alam semesta ini, pemelihara alam semesta ini. Allah pula lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah juga yang menghidupkan kita, mematikan kita. Dan tauhid dengan kapasitas rububiyah ini diyakini pula oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu Rabb. Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada mereka. Zat yang memberikan ya, ketenangan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka. Oleh karenanya, jika ditanyakan kepada mereka dalam Al-Quran, ya, di antaranya beberapa ayat di surat Al-Baqarah dan yang lainnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah.
Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mereka, orang musyrikin Quraisy itu pasti menjawab adalah Allah. Namun mereka berhenti hanya di situ. Ya. Tidak mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Jadi mereka tidak melangkah kepada tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, mereka enggan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, karena mereka tahu betul konsekuensi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Yang artinya, aku bersaksi bahwa saya tidak ada Rabb yang berhak disembah. Artinya, la ma'budin bihaqqin illallah. Rabb tidak yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, keimanan seorang Muslim, keimanan seorang mukmin itu bukan hanya berhenti meyakini Allah sebagai Rabb atau di level tauhid rububiyah saja. Namun dalam kaitannya dengan ibadah saum, ya, kita meyakini Allah, mentauhidkan Allah, ya, dalam uluhiyahnya, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas niat, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan salaful ummah, ya, para sahabat. Ya. Jadi pendapat kita terkait dengan urusan agama adalah, ya, harus mengacu kepada pendapat para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia itu di zaman aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian di zaman setelahku, maksudnya di zamannya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian di zamannya murid-murid para sahabat, yaitu tabi'in. Di tiga generasi emas ini adalah tempat kita mengambil ilmu, tempat kita mengambil pendapat untuk kita beramal. Nah, oleh karenanya, wawasan akidah dalam ibadah puasa ini, yang pertama kita harus mengikhlaskan niat, ya, dan dalam suatu hadis, ya, terkait dengan puasa, ya, Allah benar-benar menjamin bahwasanya amalan puasa seseorang itu langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tanamkan keyakinan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat besar ketika kita berpuasa atau saum di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis sahih riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanata asyru amsalihha ila sab'i mi'ata di'af. Sungguhnya amalan anak Adam pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian kalau Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya ibadah kaum seorang hamba, kata Allah, itu antara diri mereka dan diri. Dan aku akan memberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka korbankan. Ya. Yada'u syahwatahu, mereka telah menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan mereka juga makan, ya, mereka juga menahan makanannya di waktu siang, bin ajli, ya, semuanya itu karena aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh katanya, penting bagi kita selalu memperbaharui niat,
ya, selalu memperbaharui niat, khawatir niat kita ini ya melenceng di hari-hari berikutnya. Di awal-awal puasa kita semangat, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat ya, ada makhluk Allah yang tidak akan pernah ridha ya dengan ikhlasnya seorang hamba. Oleh karena kita perbaharui kita setiap hari, kita tekadkan bahwa seluruh amal ibadah kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar sekali terkait dengan ibadah saum seseorang hamba, yaitu pahalanya akan Allah tentukan sendiri. Kalau amal-amal biasa tadi disebutkan di sini dilipat gandakan hanya dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Kalau amalan puasa ketika kita ikhlas melaksanakan karena Allah lebih dari itu. Nah, oleh karenanya kenapa kita berkepentingan mengumpulkan amal-amal kita? Ya karena kesuksesan seseorang itu ya ditentukan juga dari amal baiknya. Ya ketika ditimbang, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, Allah Subhanahu berfirman, setiap orang yang bernafas, ya, setiap orang hidup itu pasti mati. Innamat tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan Allah akan menghitung pahala-pahala amal kita itu di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dalam timbangannya itu lebih berat amalannya, ya, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka, dan itu adalah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenar. Ya, kalau kita sekarang sedang meraih kesuksesan hari ini karena karir kita, ya, karena harta kita, karena jabatan kita, sungguhnya itu adalah kesuksesan yang fana, yang sementara. Ya, sementara kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan ketika amal-amal kita ditimbang dan kebanyakan amal-amal kita itu yang mengalahkan kebaikan-kebaikan, mengalahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 7 kali lipat, ya, sementara dosa hanya dicatat 1 kali dosa, ya, maka orang yang mempunyai dosa yang lebih banyak dari amal saleh tentunya adalah sungguh-sungguh orang yang sangat merugi. Karena kebaikan itu dilipat gandakannya luar biasa, 700 kali lipat. Sementara saum, ya Allah sendiri yang akan menilai besaran dari lipat pelipatan pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Ya, bahkan ya mungkin ada yang dapat 1.000, ada yang dapat 10.000, ada yang dapat jutaan, ada yang dapat miliaran, tergantung kualitas keikhlasan hamba-hamba tersebut dalam melaksanakan ibadah saum. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam akidah, ya, wawasan akidah dalam ibadah saum ini juga, ya, kita meyakini Allah, ya, rububiyatullah, ya, tauhid rububiyah dalam hal meyakini bahwasanya tadi Allah adalah zat yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan makan dan minum kepada kita. Dan ini merupakan akidah, ya, keyakinan. Bukan karena kemampuan kita dalam mencari rizki, bukan karena kepintaran kita, bukan karena ya kita punya kekuasaan di kantor, punya kekuasaan di rumah, sehingga kita bisa meraih uang. Tidak. Ya. Semata-mata rizki yang kita dapatkan, ya, pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam ibadah saum, jika ada orang yang lupa, ya, kemudian dia minum, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena lupa.
dan setelah itu dia boleh melanjutkan saumnya dan menyelesaikannya sampai selesai. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im." Barang siapa yang lupa dan dia sedang saum, fa'akala wa syariba. Kemudian dia makan dan minum. Falyutimma shaumah. Maka sempurnakanlah saumnya. Fa innam at'amahu Allahu wasaqahu. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan yang memberikan dia minum. Ya, Masya Allah. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-Nya. Sampai-sampai seorang yang sedang saum, yang lupa, ya, karena lupanya itu dia makan dan minum, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya setelah dia ingat kembali bahwa dia sedang saum, dia melanjutkan saumnya di hari itu. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Baqarah terakhir, sesungguhnya syariat Islam ini bukan untuk memberatkan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani, ya, hamba-hambanya kecuali dengan hal yang disanggupinya, sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan hamba. Oleh karenanya ketika kita terlupa, ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan, dalam ayat itu disebutkan kita berdoa dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, ya, jangan engkau hukum kami jika kami dalam keadaan lupa atau keadaan tidak mengetahui kemudian melakukan dosa dan salah. Ya, jadi bagi mereka yang ya lupa, mungkin sempat lupa kemarin makan atau minum atau melakukan eh, kesalahan-kesalahan yang merusak, ya, nilai dari puasa, segera membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mungkin pagi ini 2 poin itu yang kita bahas. Yang pertama adalah tadi wawasan akidah dalam ibadah saum ini, yang kita harus selalu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini bahwasanya Allah adalah zat yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita semua karena sebab ikhlasnya ibadah saum kita ini, ya, tanpa batas. Ya, kemudian juga meyakini Allah sebagai tadi zat yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, mengatur kehidupan kita, ya, sampai-sampai mereka yang punya kesalahan dalam melaksanakan ibadah saumnya karena sebab lupa atau tidak tahu, ya Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Dan ini merupakan, ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Tidak ada maksud sedikit pun dari syariat Islam ini memberatkan hambanya. Dengan syariat Islam ini, ya, Allah dalam syariat mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya Allah, ya, dalam satu keadaan akan menguji seorang hamba itu dengan ketakutan, dengan kelaparan, ya. Kemudian, ya, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, dengan kehausan, wanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, uiddat lil muttaqin. Ujian-ujian itu hanya sementara. Ujian-ujian itu hanya untuk menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat yang sudah kita hafal,
sesungguhnya ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah memberikan keyakinan pada kita, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita bisa mempunyai akidah yang kuat, ya, fondasi yang kuat, sehingga ujian-ujian dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita lalui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik.